Pernah nggak lo mikir kenapa banyak orang dari etnis Cina yang bisa sukses di bidang bisnis dan punya kestabilan finansial yang bikin kagum? Kenapa mereka seolah selalu punya cadangan uang, bisa buka usaha dari kecil, dan pelan-pelan jadi besar tanpa ribut-ribut soal modal gede? Gue yakin lo pasti penasaran, karena di sekitar kita banyak contoh nyata. Ada yang buka toko kelontong sederhana, lalu beberapa tahun kemudian bisa punya lebih dari satu cabang. Bahkan ada yang sampai beli ruko sendiri. Padahal kalau lo lihat dari awal, mereka nggak selalu mulai dengan fasilitas istimewa, tapi ada sesuatu dalam cara mereka mengatur hidup dan uang yang bisa bikin perjalanan itu terasa konsisten. Lo tau nggak, rahasia itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal kebiasaan menabung dan gaya hidup yang sangat disiplin. Dari kecil, anak-anak di keluarga Cina sudah diajarin untuk menghargai nilai uang. Bukan berarti mereka pelit, tapi lebih ke paham banget mana kebutuhan yang penting dan mana yang cuma keinginan sesaat. Misalnya kalau lo dikasih uang jajan, lo mungkin langsung kepikiran buat beli cemilan atau hal yang lo suka. Nah, mereka beda, uang itu seringkali sebagian ditaruh ke tabungan, walaupun jumlahnya kecil banget, tapi karena dilakukan terus-menerus hasilnya jadi kebiasaan kuat yang terbawa sampai dewasa. Gaya ini yang bikin banyak orang Cina punya cadangan dana bahkan sebelum mereka mulai buka usaha. Gaya hidup mereka juga nggak aneh-aneh, bro. Kalau lo perhatiin, banyak orang Cina lebih milih hidup sederhana walaupun punya duit. Mereka jarang pamer barang mewah atau gaya hidup yang bikin orang lain terkesan. Bagi mereka, menunjukkan kemewahan itu sama aja kayak buang-buang energi. Lebih baik mereka simpan uang itu buat investasi atau diputar ke usaha baru. Jadi kalau ada orang yang bingung kenapa toko kelontong yang kecil bisa tiba-tiba punya cabang, ya karena pola hidup mereka yang nggak gampang tergoda sama gengsi. Buat mereka, punya kestabilan finansial jauh lebih penting daripada terlihat kaya di mata orang lain. Kebiasaan menabung ini juga didukung oleh kebiasaan keluarga. Gua kasih contoh sederhana. Bayangin ada anak kecil di keluarga Cina yang dapat hadiah uang dari kerabat waktu perayaan tertentu. Biasanya orang tuanya langsung bilang kalau sebagian uang itu harus ditaruh di tabungan. Anak itu diajarin sejak dini kalau uang bukan cuma buat dihabisin, tapi ada fungsinya buat masa depan. Lama-lama, anak itu ngerti kalau setiap rupiah yang disimpan punya arti. Nah, bayangin kalau kebiasaan itu dibawa sampai remaja, lalu dewasa, otomatis cara dia ngatur keuangan beda banget sama orang yang nggak pernah diajarin hal kayak gitu. Selain menabung, ada satu hal lain yang menarik. Banyak orang Cina punya prinsip untuk selalu hidup di bawah kemampuan mereka. Kalau penghasilan mereka 100, biasanya mereka bakal hidup seakan-akan cuma punya 60 atau 70. Sisanya ditabung atau diputar buat usaha. Pola ini bikin mereka punya bantalan keuangan yang tebal. Jadi kalau ada masalah atau kebutuhan mendadak, mereka nggak panik karena masih ada cadangan. Gue yakin banyak dari kita sering ngalamin situasi di mana gaji baru masuk, tapi 10 hari kemudian udah habis. Nah, kebiasaan mereka justru sebaliknya. Gaji baru masuk, langsung ada bagian yang dipisahin, bukan buat dipakai tapi buat disimpan. Kalau ngomongin soal gaya hidup, mereka juga terkenal hemat dalam hal sehari-hari. Bukan berarti nggak menikmati hidup, tapi lebih ke nggak boros. Misalnya, banyak keluarga Cina yang lebih milih masak sendiri di rumah daripada sering makan di luar. Bukan karena nggak mampu, tapi karena mereka tahu biaya itu bisa dipangkas. Kalau lo pikir, beda antara sering makan di luar dan masak di rumah dalam setahun bisa jadi jumlah yang lumayan. Uang itu kalau ditabung bisa jadi modal awal usaha. Dan itu beneran terjadi, bro. Banyak usaha kecil yang berawal dari dana hasil ngirit-ngirit kayak gini. Hal lain yang juga penting adalah mereka punya pandangan jangka panjang soal uang. Kalau lo tanya sebagian orang kenapa harus nabung sekarang, mungkin jawabannya biar bisa belanja barang yang lebih besar. Tapi buat orang Cina, menabung itu bukan tujuan akhir tapi langkah awal. Mereka lihat uang sebagai alat untuk bikin peluang. Jadi uang yang disimpan bukan cuma buat dipajang di rekening, tapi nantinya dipakai buat buka usaha, investasi emas, atau beli aset yang bisa menghasilkan pemasukan lagi. Cara pikir kayak gini yang bikin roda keuangan mereka terus muter tanpa harus berhenti. Sampai sini mungkin lo mulai mikir, kok bisa ya mereka konsisten banget? Jawabannya adalah karena semua itu udah jadi bagian dari budaya mereka. Disiplin, hemat, kerja keras, dan pandangan jauh ke depan. Gue tahu buat sebagian orang gaya ini kelihatan kaku atau susah ditiru. Tapi kalau lo mau nyoba pelan-pelan hasilnya bisa kerasa juga. Coba aja mulai dengan nyimpen sebagian kecil dari penghasilan lo setiap bulan. Jangan tunggu ada sisa, tapi sisihin di awal. Lama-lama lo bakal kebiasa dan lo bakal kaget sendiri ngeliat tabungan lo bisa tumbuh.
Lu pernah nggak lihat keluarga yang kalau kerja bareng kelihatan solid banget? Itu salah satu ciri khas orang Cina yang bikin mereka kuat secara finansial. Dari kecil anak-anak udah diajarin untuk ngerti pentingnya kebersamaan dalam keluarga. Bukan cuma soal makan bareng atau kumpul saat hari besar, tapi juga soal ekonomi. Banyak keluarga Cina yang punya kebiasaan ngumpulin uang bareng-bareng untuk tujuan tertentu. Entah itu beli rumah, buka usaha, atau ngembangin bisnis yang sudah ada. Jadi beban berat nggak dipikul sendirian tapi dibagi rata. Hal kayak gini bikin mereka punya kekuatan lebih cepat untuk maju. Karena setiap orang di keluarga punya kontribusi. Kalau lo lihat toko-toko kecil yang dijaga sama bapak, ibu, bahkan anaknya, jangan salah sangka, itu bukan karena mereka nggak bisa bayar karyawan, tapi karena mereka emang percaya kalau usaha keluarga itu lebih aman kalau dipegang sendiri. Anak-anak ikut bantu bukan cuma buat meringankan pekerjaan orang tua, tapi juga buat belajar langsung cara berdagang, cara menghadapi pelanggan, dan cara mengelola uang. Jadi pelajaran finansial itu bukan cuma dari teori, tapi langsung praktek. Begitu dewasa anak-anak ini udah terbiasa sama dunia usaha, dan ketika waktunya mereka buka usaha sendiri, mereka nggak mulai dari nol karena udah dapat bekal pengalaman bertahun-tahun. Kebiasaan lain yang menarik adalah mereka jarang banget mengandalkan utang konsumtif. Lo tahu kan utang konsumtif itu utang yang dipakai buat hal-hal yang nggak menghasilkan, kayak beli barang mewah biar kelihatan keren. Nah, orang Cina biasanya menghindari hal kayak gini. Kalaupun berutang, mereka lebih pilih utang produktif. Misalnya pinjam modal buat buka usaha yang jelas bisa menghasilkan. Prinsipnya simple. Kalau berutang, pastikan uang itu balik dalam bentuk pemasukan. Bukan hilang cuman buat gaya. Ini yang bikin mereka lebih aman secara finansial. Karena utang yang mereka punya bisa jadi jembatan buat berkembang, bukan beban yang bikin jatuh. Lo pasti juga pernah dengar istilah kerja keras kayak nggak kenal lelah. Itu juga jadi salah satu ciri orang Cina. Bukan berarti mereka nggak butuh istirahat, tapi mereka percaya bahwa masa muda adalah waktunya berjuang sekuat tenaga. Banyak keluarga Cina yang rela buka toko pagi-pagi buta dan baru tutup tengah malam. Mereka sadar makin banyak waktu yang dipakai untuk produktif, makin besar juga peluang buat dapat pemasukan. Pola ini bikin mereka bisa kumpulin modal lebih cepat. Jadi ketika ada kesempatan, misalnya ada ruko murah atau lahan yang bisa dibeli, mereka siap karena udah ada tabungan dan hasil kerja keras sebelumnya. Hal yang juga nggak kalah penting adalah cara mereka ngatur pengeluaran sehari-hari. Lo mungkin sering lihat kalau toko mereka sederhana aja. Bahkan kadang tempat tinggal mereka nyatu sama toko. Itu bukan karena mereka nggak mampu sewa tempat yang lebih bagus, tapi karena mereka milih untuk hemat biaya. Dengan tinggal di tempat yang sama dengan usaha, mereka bisa potong pengeluaran transportasi, hemat waktu, dan bisa fokus lebih lama ke bisnis. Cara ini bikin biaya hidup lebih rendah. Jadi ada lebih banyak uang yang bisa dipakai buat ditabung atau diinvestasikan. Kalau ngomongin investasi, orang Cina punya kebiasaan unik. Banyak dari mereka yang lebih suka investasi ke aset nyata kayak emas, tanah, atau properti. Alasannya simple. Aset itu punya nilai yang cenderung naik seiring waktu dan bisa diwarisin ke anak cucu. Mereka percaya kalau aset nyata lebih aman dibanding cuma simpan uang di rekening. Jadi ketika mereka udah punya cukup tabungan, mereka biasanya bakal buru-buru beli aset. Dan dari aset itu mereka bisa dapat penghasilan tambahan, entah dari disewain atau dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Pola ini yang bikin kekayaan mereka bukan cuma berhenti di satu generasi, tapi bisa diterusin terus. Selain itu mereka juga punya prinsip jangan pernah biarin uang nganggur. Kalau ada uang lebih pasti langsung diputer. Bisa dipakai buat buka cabang baru, bisa buat masuk ke bisnis lain atau dipinjemin ke orang dengan sistem yang jelas biar balik lagi dengan keuntungan. Intinya uang buat mereka kayak benih yang harus ditanam, bukan cuma ditaruh di laci. Kalau ditanam dengan benar, benih itu bisa tumbuh jadi pohon yang kasih buah terus-menerus. Dan buah itu bisa dipetik kapan aja dibutuhkan. Cara pikir kayak gini bikin mereka nggak pernah puas cuma dengan tabungan, tapi selalu mikir langkah selanjutnya. Lo juga bakal nemuin pola sederhana lain, misalnya mereka lebih milih nyimpen barang-barang lama selama masih bisa dipakai daripada buru-buru beli yang baru. Misalnya furnitur atau peralatan rumah tangga. Mereka percaya selama masih berfungsi, nggak ada alasan buat ganti. Kebiasaan ini bikin mereka nggak gampang kejebak gaya hidup konsumtif. Bandingin sama banyak orang yang kalau ada model baru langsung beli, padahal yang lama masih oke. Nah bedanya ada di sini bro, mereka selalu mikir jangka panjang, dan sadar kalau uang yang disimpan sekarang bisa jadi pondasi masa depan yang lebih aman. Gue rasa,
Salah satu hal yang bikin orang Cina kuat secara finansial adalah cara mereka gabungin semua kebiasaan itu jadi satu sistem. Disiplin menabung, hemat dalam pengeluaran, kerja keras tanpa banyak alasan, kompak sama keluarga, hati-hati dalam berutang, serta pintar ngelola aset. Semua kebiasaan itu mungkin kelihatan kecil kalau lo lihat satu persatu, tapi kalau dijalanin bareng-bareng, hasilnya bisa luar biasa. Pernah nggak lo kepikiran kenapa sebagian besar orang pengen sukses cepat, tapi akhirnya malah kebentur di tengah jalan? Padahal kalau lo lihat cara orang Cina membangun kesuksesan, nggak ada yang instan. Semuanya bertahap, pelan tapi pasti. Mulai dari kebiasaan kecil sampai akhirnya jadi sistem hidup yang konsisten. Mereka nggak terjebak dalam ilusi kaya mendadak, tapi fokus pada pondasi yang kuat. Dan pondasi itu terbentuk dari menabung, kerja keras, hidup sederhana, dan disiplin yang jarang kendor. Kalau lo perhatiin, kunci mereka sebenarnya bukan sekadar pintar cari duit. Banyak orang bisa cari duit, tapi nggak semua bisa tahan buat nggak ngabisin duit itu. Orang Cina ngerti banget kalau penghasilan cuma jadi awal bukan akhir. Duit yang masuk harus diatur, harus dipisah, harus punya tujuan. Misalnya ada penghasilan 100, mereka nggak bakal habisin semua. Mereka sisihin sebagian buat kebutuhan sehari-hari, sebagian buat tabungan, sebagian buat investasi. Dengan cara itu, mereka punya cadangan yang selalu siap dan punya modal untuk melangkah ke tahap berikutnya. Sementara banyak orang lain habis-habisan di awal, mereka justru sabar nunggu hasil. Satu hal lagi yang bikin mereka beda adalah mereka punya kesadaran kalau gaya hidup harus sejalan sama kondisi finansial. Mereka jarang maksa diri buat kelihatan mewah padahal kemampuan belum sampai. Buat mereka nggak masalah punya rumah kecil, kendaraan sederhana atau barang-barang lama, asalkan ada rasa aman secara finansial, karena rasa aman itu jauh lebih berharga daripada sekadar pamer. Lo bisa lihat sendiri, banyak orang yang rela cicil barang mewah bertahun-tahun cuman biar dilihat keren, tapi akhirnya hidupnya penuh tekanan. Sementara mereka yang lebih milih hidup sederhana justru bisa tidur lebih tenang, karena nggak ada beban utang konsumtif. Lu tahu nggak kenapa banyak bisnis orang Cina bisa terus berkembang walaupun persaingan makin ketat? Jawabannya karena mereka punya kebiasaan untuk reinvestasi. Setiap kali bisnis mereka untung, uangnya nggak langsung dipakai buat gaya hidup, tapi balik lagi ke usaha. Entah buat nambah stok, buka cabang baru, atau beli peralatan yang bikin kerjaan lebih efisien. Dengan begitu, bisnis mereka bisa tumbuh pelan tapi konsisten. Mereka ngerti banget kalau kekuatan finansial nggak cuma datang dari kerja keras, tapi juga dari kemampuan memutar hasil kerja keras itu jadi sesuatu yang lebih besar. Prinsipnya jelas, jangan biarin uang berhenti. Karena kalau uang berhenti berarti kesempatan juga berhenti. Ada juga hal penting soal pendidikan. Banyak keluarga Cina percaya kalau investasi terbesar adalah investasi di pengetahuan. Bukan cuma sekolah formal, tapi juga pengalaman langsung di lapangan. Anak-anak diajarin cara berdagang, cara menghitung untung rugi, sampai cara menghadapi pelanggan yang rewel. Pendidikan kayak gini bikin mereka tangguh sejak muda. Jadi ketika nanti mereka berdiri sendiri, mereka udah punya mental baja yang terbiasa dengan tantangan. Bandingin sama banyak orang yang baru belajar soal keuangan setelah udah dewasa, jelas perjalanannya lebih berat. Karena itu, buat mereka menabung bukan sekadar soal uang, tapi juga menabung pengalaman. Bro, kalau kita tarik garis besar, gaya hidup mereka bisa dibilang kombinasi antara kesederhanaan dan visi jangka panjang. Mereka rela mengorbankan kenyamanan sekarang demi kestabilan di masa depan. Mereka lebih milih kerja keras saat muda, biar bisa nikmatin hasil di masa tua. Mereka lebih milih hemat hari ini biar bisa punya aset yang kuat besok. Semua itu lahir dari kesadaran kalau kesuksesan sejati nggak dibangun dari gaya hidup glamor, tapi dari fondasi yang kuat, disiplin yang konsisten, dan kebersamaan keluarga yang nggak bisa diganti dengan apapun. Sekarang pertanyaannya, apa lo bisa meniru pola itu? Jawabannya tentu bisa. Lo nggak perlu terlahir dari keluarga tertentu buat bisa disiplin dalam menabung atau hidup sederhana. Semua orang bisa mulai dari hal kecil. Misalnya lo bisa mulai dengan nyisihin sebagian penghasilan lo setiap kali gajian, sekecil apapun jumlahnya. Lo bisa belajar buat bedain mana kebutuhan nyata dan mana keinginan sesaat. Lo bisa biasain diri buat nggak gampang tergoda sama gaya hidup yang cuman bikin dompet kosong. Lo juga bisa mulai mikir jangka panjang. Bukan cuma soal hari ini, tapi juga soal 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Karena pada akhirnya, yang bikin sukses bukan siapa lo, tapi kebiasaan yang lo bangun setiap hari. Kesuksesan orang Cina nggak muncul dalam semalam. Itu hasil dari disiplin bertahun-tahun, dari kebiasaan sederhana yang terus diulang,
dari keberanian buat hidup di bawah kemampuan, dari kesabaran buat nggak buru-buru nikmatin hasil. Semua orang punya kesempatan yang sama kalau mau belajar. Bedanya cuma di seberapa kuat niat lo buat bener-bener jalanin kebiasaan itu. Lo bisa pilih terus hidup dalam siklus habis gaji habis uang, atau mulai bikin perubahan kecil yang nantinya bisa jadi perubahan besar. Dan pada akhirnya sukses itu bukan cuma soal punya banyak uang. Sukses adalah ketika lo bisa hidup tenang tanpa dihantui utang. Ketika lo punya cadangan untuk masa depan. Ketika lo bisa kasih keamanan buat keluarga lo. Dan ketika lo bisa nikmatin hasil kerja keras lo dengan bangga. Jadi bro, kalau lo bener-bener mau sukses, coba tanya diri, lo sendiri. Lo siap nggak buat belajar disiplin? Siap nggak buat hidup sederhana? Dan siap nggak buat nabung demi masa depan? Karena jawaban itu yang bakal nentuin arah hidup lo.